Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali tulis kitab Mukhtasar Syu'abul Imam karya Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Dan kita masuk ke cabang iman yang ke-37. Ustaz Bastian, tafadhal. Iqra' barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullah. Cabang keimanan ke-37, menjaga kehormatan dan kesucian diri. Allah Ta'ala berfirman, wa yahfadhu furujahum. Hendaklah mereka memelihara kemaluannya. Surat An-Nur ayat 30. Wa yahfadna furujahunna, dan hendaklah mereka memelihara kemaluannya. Quran surat An-Nur ayat 31. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 5 dan Al-Ma'arij ayat 29. Wala taqrabudz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dalam As-Sahihain. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sarik hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min, wa la yantahibu nuhbatan Zata syarafin yarfa'ul mu'minuna ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang pezina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Tidaklah mencuri seorang pencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah meminum khamar peminum khamar sedang ia dalam keadaan beriman. Dan tidaklah seseorang merampas kehormatan seorang perempuan yang mulia, yang terangkatlah pandangan seorang mukmin kepadanya ketika merampas ia dalam keadaan beriman. Nah, cabang iman yang ke-37 Imam Al-Baihaqi menyebutkan yaitu menjaga kehormatan dan kesucian diri. Artinya menjaga farjinya. Ini gandengan dengan menjaga lisan. Ya. Bagaimana tadi dijelaskan bahwa paling terbanyak yang membuat manusia masuk ke dalam neraka itu adalah al-famu wal farju, yaitu lisannya, mulutnya, dan farjinya. Maka Imam Al-Baihaqi juga menyebutkan cabang keimanan 37 ini ya, kita harus membuktikan cabang iman itu dengan kita menjaga kehormatan, menjaga kesucian, yaitu tidak berzina dan tidak meletakkan kepada yang haram, yang tidak disyariatkan. Dan tadi disebut ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Fahisah itu sebuah kejelekan yang di mata manusia jelek, menurut syariat juga jelek, itu namanya fahisah. Jadi manusia juga mengingkari bahwa itu adalah aib, itu adalah hal yang membuat malu, nah, termasuk menurut syariat juga itu perbuatan yang tercela. Kemudian wasa'a sabila, jalan yang buruk, disebut jalan karena memang zina itu akan menimbulkan kerusakan yang banyak. Kerusakan yang banyak. Yang pertama bagi pelakunya sendiri. Ketika dia masih bujang, belum menikah, maka akan dicambuk. Dan itu juga sangat berat, bisa juga ya, datang atau menyebabkan kematian. Kalau sudah nikah, maka hukumnya diranjam. Berarti umurnya pendek. Kewibawaannya juga akan hilang. Ya, akan dikenal dengan pezina. Bagi pelakunya sudah kerusakan banyak sekali yang dialami.
Kalau tadinya dia orang terhormat, maka kehormatannya jatuh. Di mata manusia juga jatuh, apalagi di mata Allah. Kemudian termasuk zina itu akan membuat kerusakan pada anak turunnya. Ketika zina itu menghasilkan anak, maka anaknya disebut anak haram. Disebut anak haram. Anak haram biasanya akan menanggung ya, tentang psikis, karena dia akan terus dicela, seakan-akan terus akan dicela, sehingga secara tabiat dia merasa orang yang tidak ada harganya, sehingga kadang-kadang melakukan banyak kerusakan juga. Karena tahu dirinya adalah anak haram, maka dia sendiri mencari pelampiasan, sehingga sulit mengikuti pendidikan dan sebagainya. Anaknya pun menanggung. Belum lagi keluarganya juga pasti menanggung malu. Makanya kenapa orang iman tidak boleh berzina? Karena untuk menjaga, selain menjaga kehormatannya, juga menjaga anak turunnya. Maka dulu pernah ada pejabat dari Eropa yang nanya kepada mufti, ya, orang Islam. Kenapa orang Islam itu wanitanya nggak bepergian sendirian, harus bersama mahram. Mereka nggak mau duduk-duduk bareng dengan yang bukan mahram. Ya, jawabannya singkat, ya, karena mereka tidak mau melahirkan anak yang bukan dari suaminya. Karena apa? Dengan kacaunya keturunan yang di situ banyak anak yang nggak jelas orang tuanya siapa, bapaknya siapa, itu pasti akan menimbulkan kerusakan di masyarakat. Jadi kerancuan dalam keturunan itu akan menimbulkan masalah besar. Tidak akan diketahui. Bisa saja karena nggak tahu dia akan menikahi dengan bapak yang sama. Dan itu ada, ya, secara medis juga ada penyakitnya karena masih ada gen dari bapaknya. Makanya di sini kerusakan zina itu disebut wasa'a sabila. Runtutannya banyak sekali. Bahkan kalau itu terjadi di salah satu anggota lembaga, ya lembaganya juga menanggung malu. Komunitasnya juga menanggung malu. Maka kerusakannya sangat besar. Maka disebut wasa'a sabila. Dan poin penting dari hadis terakhir bahwa yang disebut tidaklah zina seorang pezina dia itu mukmin, itu maksudnya saat dia berzina itu ya nggak mungkin itu dilakukan oleh orang iman. Ya, karena iman oleh Allah disifati wala yaznun. Kemudian statusnya itu mukmin apa kafir dilihat. Apakah dia menghalalkan zina, apa tetap mengharamkan tapi dia tidak bisa menahan nafsunya. Itu bisa dibedakan. Kalau dia menghalalkan, maka jelas hukumnya kufur. Dia tidak bisa dihukumi sebagai orang iman. Ketika di istitab, namanya istitab itu diberi kesempatan bertaubat. Kok masih kekeh dia menghalalkan zina, bahkan mungkin ya ada sebagian cendekiawan muslim mengatakan ya istilahnya zina itu kalau ridho dengan ridho itu solusi akhir zaman. Solusi akhir zaman. Sehingga dia menghalalkan, boleh. Atau lewat hukum bahwa itu adalah budak, dianggap budak. Jadi sebuah kerancuan di dalam hukum. Kalau memang seperti itu, meyakini bahwa zina itu bisa berubah hukumnya, maka hukumnya kafir. Karena menghalalkan yang haram. Tapi kalau dia itu tetap meyakini itu haram, kemudian dia tidak bisa menahan nafsunya sehingga dia berzina, maka hukumnya mukmin asi, orang iman yang berbuat maksiat. Kalau dia memenuhi kafarohnya ketika dia masih bujang berarti dia dicambuk, ya, diasingkan. Kalau sudah nikah berarti siap diranjam, ya, maka selesai. Kafarahnya selesai, dosanya diampuni. Dosanya
diampuni. Tapi kalau belum melaksanakan atau nggak bisa melaksanakan, maka statusnya itu tahtal masyiah. Nanti tergantung Allah mengampuni apa tidak. Kalau Allah nggak mengampuni ya masuk neraka. Kalau Allah mengampuni ya masuk surga. Jadi yang perlu kita pahami. Jadi mukmin di situ bukan statusnya berarti kalau zina mesti kafir, belum. Dilihat dulu bagaimana keadaannya. Kalau memang menghalalkan ya berarti itu jelas. Menghalalkan yang haram maka hukumnya kafir. Tapi kalau dia mengikuti hawa nafsu, tidak bisa menahan nafsunya sehingga berzina, maka itu disebut mukmin yang melanggar. Dia bertobat ketika memenuhi kafarah, ya sudah. Itu diampuni. Tapi kalau tidak bisa, tidak mampu, dan hanya memperbaiki amalnya, istilahnya takarrubnya kepada Allah didekatkan, ya bisa saja Allah mengampuni, bisa saja Allah menyiksa. In sya'a adzaba wa in sya'a ghafar. Ini sangat penting bagi kita bahwa identitas iman kita itu harus kita buktikan menjaga kehormatan dan kesucian diri kita. Makanya semua hal yang menghantarkan kepada zina, muqaddimahnya zina itu dilarang. Wala taqrabu zina. Jadi mendekati saja nggak boleh, apalagi melakukan. Cabang ke-38, haram mengambil harta orang lain. Termasuk di dalamnya adalah pengharaman mencuri, merampok, memakan suap, memakan sesuatu yang tidak hak secara syar'i. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Surat Al-Baqarah ayat 188. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Surat An-Nisa ayat 160 sampai 161. Wailul lil mutaffifin, kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang. Surat Al-Mutaffifin ayat pertama. Wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Surat Al-Isra ayat 35. Hadis Abdurrahman bin Abu Bakrah dalam As-Sahihain dari bapaknya radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami di Mina dan beliau berkata, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Al-Hadis. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan harga diri kalian diharamkan atas kalian. Al-Hadis. Nah, cabang yang ke-38 Imam Al-Baihaqi menyebutkan yaitu haram mengambil harta orang lain. Artinya cabang iman itu ya menghormati hak orang lain. Ini bentuk dari wasatannya sikap pertengahannya Islam. Karena ideologi itu ada kapitalis, ada komunis yang paling terkenal. Dan Islam itu ada di pertengahannya. Kalau kapitalis ya istilahnya memperbudak, bahwa hak milik benda, harta benda itu adalah kekuasaan, sehingga bisa memperbudak orang lain. Sedangkan komunis tidak menghargai hak milik, semua harus sama, semua harus dimiliki bareng-bareng. Sedangkan Islam di pertengahan. Islam juga menghormati kepemilikan hak, sekaligus di situ juga tidak menganggap istilahnya menjajah orang yang tidak mempunyai harta. Karena di Islam ada tadi itu ketentuan zakat, ada perintah-perintah untuk sedekah, untuk memerdekakan dan sebagainya. Maka di sini bentuk identitas orang iman itu ialah menghormati hak milik, sehingga tidak makan harta orang lain dengan batil.
Ketika identitas iman itu berkurang, bisa saja dia menipu orang lain, menjerumuskan orang lain, mengelabui orang lain. Dia akan berani mengambil harta orang lain. Berani merampok, berani mencuri. Kalau pejabat ya korupsi. Ini salah satu berarti identitas imannya itu mulai turun, mulai berkurang. Termasuk disebutkan yaitu tentang masalah riba. Ya, ayatnya itu tentang riba. Ini adalah kebiasaan orang Yahudi yang mereka itu ya, sangat dasarnya itu mendewakan harta. Dari dulu sampai sekarang namanya Yahudi itu mereka yang menguasai ekonomi. Sampai Nabi pada saat hijrah ke Madinah, Nabi melihat kenyataan bahwa ekonomi itu dikontrol Yahudi. Maka nggak lama Nabi mensurvei tempat untuk membuat pasar Islam sendiri. Pasar Islam sendiri agar tidak didominasi oleh Yahudi. Kemudian juga di situ ada pengambilan harta dengan batil itu mengurangi timbangan. Wailun lil mutaffifin. Ini juga salah satu tindakan yang sering dilakukan, mengurangi timbangan. Timbangannya itu ada ada timbelnya yang kelihatannya sudah sekilo padahal masih 8 on, atau menjual besi, ya kan? Menjual besi, katanya ini sudah ya, ukurannya, tapi ternyata dikurangi. Atau baja ringan, katanya ketebalannya sekian, tapi ternyata sudah dikurangi. Dan itu hasil kesepakatan. Maka itu ya bentuk dari wailul lil mutaffifin. Kemudian hadis terakhir yang perlu kita cermati di sini, di situ Nabi menyatakan harta, darah, kehormatan itu haram. Orang iman itu hartanya, darahnya, kehormatannya itu haram. Kita tidak boleh mengganggu. Apalagi ya sudah nyata-nyata menyatakan kalimat syahadat, ya adapun hatinya ya itu Allah. Kita menghormati ya darahnya, hartanya dan kehormatannya. Dan semua aturan Islam itu begitu, pasti menjaga semuanya. Seperti zina tadi. Kenapa tidak boleh zina? Karena menjaga kehormatan. Karena juga menjaga anak turun. Semuanya. Inilah cabang iman yang ke-38, yaitu haram mengambil harta. Dan kita sangat harus hati-hati, ekstra hati-hati. Karena di zaman modern ini banyak semacam siasat-siasat ekonomi yang kalau kita nggak teliti, itu kita terbawa. Kita terbawa menghalalkan hartanya orang lain. Ya, prinsip Islam itu kan saling menguntungkan. Bukan satu pihak untung, satu pihak rugi. Itu yang perlu kita ambil prinsipnya. Saling menguntungkan, saling percaya, saling amanat. Ya, tidak boleh membuat kesepakatan yang nantinya itu berpotensi bertengkar. Itu nggak boleh. Seperti ada yang menyebutkan namanya jual sewa. Jadi nyicil, nanti kalau sudah selesai itu jadi miliknya. Itu nanti ya kalau akadnya itu nggak jelas pasti ada perdebatan nantinya. Orang nyicil dengan beli. Orang sewa dengan beli. Ya, sewa jadi beli. Itu antara sewa dengan beli itu beda kaitan hukumnya. Kalau orang itu sewa, ada apa-apa dengan yang disewa, itu tanggungan siapa? Yang punya, bukan yang nyewa. Selama yang nyewa itu sudah menjaga. Seperti umpama ya, sewa rumah, ya kan ternyata kebakaran yang itu bukan kelalaian yang nyewa. Maka tanggungannya siapa? Tanggungannya pemilik, bukan penyewa. Beda kalau dia beli, meskipun dia nyicil, kalau ada apa-apa itu sudah tanggungan yang nyicil. Nah, ini kan
Nanti kalau nggak ada kesepakatan jelas, ya hanya sewa beli, pokoknya sewa. Nanti kalau udah sekian tahun itu hak milik. Itu kan namanya ifdho alal khusumah. Itu pasti berpotensi untuk bertengkar. Nah, itu seperti itu cara-cara bagaimana memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Hal seperti itu perlu kita cermati. Sehingga kalau ada keraguan, ada ketidaktenangan, biasanya barang haram itu pasti membuat kita itu resah. Nah, kalau sudah resah itu berarti itu isyarat. Ya, kita harus tanya, fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, Cabang keimanan ke-39. Kewajiban berhati-hati dalam hal makanan dan minuman serta menghindari apa saja yang tidak halal baginya. Allah Ta'ala berfirman, Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqah. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yata'amu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijs aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau memakan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Surat Al-An'am ayat 145. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balaghul mubin. Sesungguhnya meminum khamr atau arak, berjudi atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr atau arak dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu, dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya, dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 sampai 92. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar. Surat Al-Baqarah ayat 219. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighairil haqq. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Quran Surat Al-A'raf ayat 33. Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ismu adalah salah satu nama khamr sebagai ungkapan syair. Aku meminum khamr atau arak sampai tersesatlah akalku. Demikianlah khamr menghilangkan setiap akal. Hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam As-Sahihain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang anggur yang didiamkan lama. Beliau menjawab, kullu syarabin askar fahuwa haram. Setiap minuman yang memabukkan hukumnya haram. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam Sahih Muslim, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam As-Sahihain. Man syaribal khamra fid dunya tsumma lam yatub minha hurrimaha fil akhirah. Barang siapa minum khamr di dunia kemudian ia tidak bertaubat darinya, maka khamr akan menjadi haram baginya di akhirat. Nah,
Cabang yang ke-39 Imam Al-Baihaqi menyebutkan yaitu berhati-hati tentang makanan dan minuman dan menghindari apa saja yang tidak halal. Artinya dalam hal ini cabang iman yang harus kita wujudkan yaitu mutawarik atau sifat warok yang di situ akan meninggalkan yang jelas-jelas haram. Yang jelas-jelas haram. Bahkan namanya warok itu yang belum jelas pun dia akan meninggalkan sampai hukumnya jelas. Karena al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma mustabihat. Nah, mustabihat itu yang tahu hanya orang yang mengerti ilmu. Maka ketika kita itu ragu-ragu, itu sinyal kita harus diam. Kita harus berhenti. Jangan diteruskan. Nah, dari ayat-ayat tadi menunjukkan bahwa sesuatu yang haram itu peluang setan untuk merusak manusia. Ya, dalam ayat tadi disebut mulai khomer, judi, kemudian ansop. Ansop itu ya berhala-berhala. Kemudian azlam itu mengadu nasib. Artinya mengambil ruci-ruci untuk dia itu meneruskan yang diinginkan apa berhenti. Semuanya itu rijisun min amalis syaiton. Nah, dengan media-media itulah setan merusak manusia. Yang pertama, yuqiya bainakumul adawah. Setan akan menebarkan permusuhan lewat itu. Orang yang minum khamr, dia nggak sadar. Ya. Dengan tidak sadar dia bisa membunuh orang lain. Dengan nggak sadar dia bisa menempeleng orang lain, menyakiti sehingga terjadi pertengkaran. Bisa menampar orang, nggak ada apa-apa orang ditampar. Karena keadaannya mabuk. Mabuk tertutup akal tadi itu. Begitu juga ya wal baghdha. Wal baghdha itu saling membenci. Karena orang yang nggak sadar ya pasti omongannya itu nggak mengenakan. Kemudian di situ juga wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Semuanya itu akan membuatmu lupa dari Allah. Lupa ibadah, lupa sholat. Ya. Pasti itu. Maka itu media setan untuk merusak. Ya. Makanya kan namanya minuman-minuman keras itu kayak sesuatu. Ya. Botolnya saja bisa mahal. Ya. Ditaruh di dinding, di rak itu kelihatan bagus. Kelihatan bagus. Kemudian itu seakan prestis. Kalau minum itu berarti kelasnya itu high class. Jadi itulah bagaimana setan itu ya termasuk memanipulasi nama, menghiasi nama. Ya. Di negara-negara Timur Tengah sana toko-toko yang menjual minuman keras termasuk di bandara-bandara yang di duty free itu enggak kok tulisannya al-khumur, itu enggak. Khomer itu enggak. Khomer itu sudah orang enggak akan beli itu orang Islam. Ya. Karena jelas, wah ini haram ini kan innamal khamru wal maisiru. Enggak ada tulisan khomer di sana. Ada masyrubat ruhiyah. Ya. Jadi spirit drink. Ini minuman jiwa ini untuk membangkitkan kesemangatan. Nah, ini kan setan, bagaimana berusaha kita itu jauh dari kebaikan, jauh dari zikir. Ya, terjadi pertengkaran. A'udzubillah. Nah, kemudian dari pembahasan khomer ini Imam Baihaqi menulis panjang lebar tentang pembahasan khomer. Insyaallah tidak kita baca karena itu banyak syair-syair yang menggambarkan tentang kerusakannya khomer, itu nanti bisa dibaca sendiri. Dan jelas memang para peminum karena mereka hobi khomer itu juga banyak menggubah syair tentang khomer. Termasuk yang diceritakan Abu Nawas itu karena suka minum arak, ya dia dengan mabuk menggubah syair. Ayo kita minum arak, ta'ala ma'ana nasrabul khomr, ayo kita minum arak. Natruk al-masajid mali'atan bil musallin. Biarkan masjid-masjid itu penuh dengan orang sholat.
Lianna Allah Ta'ala yaqul wailul lil musallin. Nah, karena Allah itu yang disebut ya, neraka itu bagi orang yang sholat. Itu sambil mabuk. Sambil mabuk, itulah penuas. Tapi di akhir hayatnya dia bertaubat. Terus mengubah syair itu ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi ila akhir kalami. Taib 92 halaman 92 cabang keimanan ke-40. Cabang keimanan ke-40, diharamkan dan dimakruhkan dari jenis pakaian dan wadah atau bejana. Hadis Anas bin Malik dalam As-Sahihain, man labisal harir fid dunya falayalbasaha fil akhirah. Barang siapa yang memakai sutra di dunia, maka ia tidak akan memakainya di akhirat. Hadis Hudzaifah radhiyallahu an, la talbasul harir walad daibah walad dibaj wala tashrabu fi aniyatidh dhahab wal fiddah wala ta'kulu fi suhafiha fa innaha lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah. Janganlah kalian memakai sutra dan sutra dari jenis yang paling baik. Jangan minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan makan di piring-piringnya. Sesungguhnya itu bagi mereka orang-orang kafir di dunia dan bagi kalian di akhirat. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dalam Sahih Muslim, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sahihain, ia berkata, Aisyah mengeluarkan kepada kami kain selimut yang telah usang dan sebuah sarung yang kasar. Kemudian beliau berkata, dengan kedua inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diselimuti pada hari meninggalnya. Hadis Abdullah bin Umar juga dalam As-Sahihain, Allah tidak akan memandang kepada orang yang memanjangkan kainnya karena sombong. Nah, berikutnya Imam Al-Baihaqi menjelaskan cabang iman, yaitu menjauhi semua yang haram dan yang makruh dari pakaian maupun perkakas. Wadah ini artinya perlengkapan untuk makan dan minum. Di dalam hadis yang disebut ya tentang pakaian, yaitu orang iman menjauhi pakaian yang terbuat dari sutra. Ini khusus yang laki-laki. Karena itu simbol kemewahan. Itu simbol kemewahan. Sehingga Rasulullah melarangnya. Sutra tebal maupun sutra tipis, ya harir atau dibaj, ya sutra tebal atau tipis itu dilarang. Termasuk menggunakan peralatan perlengkapan makan minum dari emas, itu juga dilarang. Karena orang iman itu selain tidak bermewah-mewah, juga tidak membuat orang lain susah. Karena apa? Ketika seorang makan dengan ya piring emas, kemudian tempat lauk-lauknya itu juga emas, sendoknya juga emas, maka orang fakir semakin menderita. Kenapa? Itu makannya pakai peralatan emas, padahal kita yang dimakan nggak ada. Maka itu bentuk dari menyakiti. Selain itu memang bermewah-mewah, tidak ada faedah, juga termasuk ya, menyakiti orang-orang fakir, maka dilarang, baik emas maupun perak. Dan itu menjadi identitas orang iman, ya, agar orang iman itu simbolnya adalah kezuhudan, simbolnya adalah mengambil seperlunya. Ini salah satu karakter yang kita jangankan yang haram, yang makruh saja kita hindari. Ya, makruh itu apa? Makruh itu dibenci, Nabi tidak suka, tapi kalau kita melakukan kita tidak dosa. Tidak dosa. Tapi kalau kita meninggalkan kita dapat pahala. Kalau kita meninggalkan kita dapat pahala. Tapi yang perlu kita cermati, meremehkan yang makruh itu tanda lemahnya iman. Jadi
min alamati dhi'fil iman, kata ulama, istihana bil makruhat. Termasuk istihana bil mustahabbat. Ya, tanda lemahnya orang, iman seseorang itu lemah ketika dia meremehkan yang makruh dan meremehkan yang sunnah. Allah itu sunnah nggak wajib. Itu makruh aja nggak apa-apa. Ya memang kalau mengerjakan nggak dosa, tapi itu berpotensi mengerjakan yang haram. Kenapa orang iman itu dianjurkan banyak mengerjakan ibadah sunnah? Supaya ibadah wajibnya itu berkualitas. Seperti kita sholat wajib. Sebelum sholat wajib kita ada sholat rawatib. Maka kesiapan orang yang sudah sholat rawatib dengan orang yang tidak sholat rawatib tapi langsung sholat wajib, kesiapan hatinya, jiwanya, pikirannya itu berbeda. Datang langsung karena ketinggalan langsung sholat. Dengan adzan sudah ada di tempat, sholat sunnah, berdoa, kemudian sholat. Maka jiwanya itu semakin siap, lebih khusyuk. Ya, lebih khusyuk. Begitu juga ketika orang tidak mengerjakan itu yang mustahabat dan meremehkan makruh. Itu dekat dengan haram. Ya, kalau orang itu sudah terbiasa menghindari yang makruh, maka dia lebih jauh dari yang haram. Ini yang perlu kita pahami dari cabang keimanan yang ini. Iman itu akan membuat kita jauh dari yang makruh. Nah, dengan begitu kita akan aman dari yang haram. Maka jangan pernah meremehkan yang makruh. Baik. Cabang keimanan ke-41. Haramnya permainan dan hiburan yang menyimpang dari syariat. Allah Ta'ala berfirman, Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan. Surat Al-Jumu'ah ayat 11. Hadis Sulaiman bin Buraidah dalam Sahih Muslim dari ayahnya Buraidah bin Qusayb radhiyallahu anhu, man la'iba bin nardashir faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzir wa damih. Barang siapa yang bermain permainan dadu, maka seakan-akan ia memasukkan tangannya ke daging babi dan darahnya. Cabang yang ke-41 ini ialah menghindari permainan yang haram. Termasuk hiburan-hiburan yang menyimpang dari syariat. Ayatnya tadi yaitu menceritakan saat Nabi khutbah, kemudian ada pedagang yang membawa gajah. Hiburannya gajah. Sehingga yang mengikuti khutbahnya Nabi itu bubar, hanya tinggal 12 orang. Karena ingin menyaksikan gajah. Ini berarti itu tadi, meninggalkan ibadah hanya karena permainan. Maka oleh Allah langsung diingatkan, Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Karena yang bawa gajah itu sebagai daya tarik, magnet supaya orang datang, kemudian dia menawarkan dagangannya. Sama seperti muridnya Imam Malik, namanya Yahya, namanya Yahya bin Yahya. Itu dia berangkat ke Madinah. Dia asli dari Andalus. Andalus itu Spanyol. Jadi kata Cordoba, Cordoba. Ketika mulazamah dengan Imam Malik suatu hari sama seperti yang dialami sahabat ini. Tapi saat itu bukan hari Jumat. Pada saat Imam Malik mengajar. Tahu-tahu ada yang memanggil Al-Fil, ada gajah datang. Ya. Muridnya bubar semua juga. Bubar semua. Dan Imam Malik enggak marah. Karena memang jarang sekali pedagang yang membawa hiburan gajah. Karena di Arab enggak ada gajah. Itu dari Afrika. Akhirnya bubar semua. Hanya Yahya bin Yahya enggak bubar. Dia enggak bubar. Kalau Imam Malik ditanya, kenapa kamu enggak ikut teman-temanmu lihat gajah? Karena gajah ini jarang. Saya enggak apa-apa ditinggal. Kata Yahya bin Yahya, saya jauh-jauh dari Andalus, duduk ke sini, datang ke Madinah bukan untuk melihat gajah. Saya ingin melihatmu.
mengambil ilmumu. Bayangkan dengan kita yang kadang kita kajian sambil bawa HP-nya. Lihat gajah. Jauh datang ya, kajian, ternyata pas kajian malah melihat gajah. Sepak bola gajah mungkin ya. Kemudian yang lebih harus kita perhatikan lagi hadis yang tadi disebut. Siapa yang bermain dadu, seakan dia memasukkan tangannya ke daging babi dan darahnya. Artinya itu perbuatan aib. Dadu meskipun tidak ada taruhan, itu sudah melalaikan. Itu hanya dadu. Atau ada yang nardajis itu sataran termasuk catur. Bagaimana dengan game? Yang game itu variasinya nggak bisa dibatasi. Itu sebuah aib. Ya, tangan dimasukkan babi itu benda yang haram ya dan kotor lagi. Jadi istilahnya kita harus menjaga identitas kita, kehormatan kita sebagai orang iman. Jangan pernah terpengaruh dengan hiburan-hiburan seperti yang kita sampaikan kemarin. Ya, gaya hidup dari mulai makanan, food, minuman, ya, atau termasuk fashion, ya, termasuk hiburan, fun. Itu banyak sekarang yang melalaikan. Sehingga kita jauh dari kebaikan. Baik, 42. Cabang keimanan ke-42, seimbang dalam pemberian nafkah. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Surat Al-Isra ayat 29. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran surat Al-Furqan ayat 67. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an dalam Sahih Muslim, wa naha an salas qila wa qala wa idha'atil mal wa kasratis su'al. Rasulullah melarang 3 perkara, yaitu banyak bicara, berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta, dan banyak bertanya. Nah, cabang yang ke-42 ini Imam Al-Baihaqi rahimahullah menjelaskan bahwa orang iman itu konsep kehidupannya itu pertengahan. Sebagaimana Allah menyatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Di sini pertengahan atau seimbang pada saat dia memberi. Kenapa? Posisi pertengahan ini berarti di antara dia pelit dan dia royal. Pelit berarti nggak memberi, itu tercela. Royal nggak perhitungan, memberi, sehingga di situ banyak kemudaratan, itu juga tercela. Maka harus pertengahan. Memberi itu ada batasnya. Bagaimana bisa menggabungkan, atau cara menggabungkan? Seperti tadi ya sore ya, ada hadis yang menyatakan ada orang yang menyatakan Islam kemudian ke kaumnya dan menyatakan ya Muhammad itu orang yang sodako yang tidak takut habis, tidak takut melarat. Ini berbeda konsepnya. Orang yang memberi dan dia mengetahui masih punya harta, masih bisa mencari harta, masih yakin bahwa dirinya itu bisa mendapatkan harta lagi, itu nggak masalah. Tapi kalau dia memberi tanpa memperhitungkan, apalagi dia meninggalkan kewajiban, ya
sering naktir temannya padahal di rumah nggak ada makanan. Ini yang menjadi tercela. Ini yang dimaksud tadi itu. Memberi itu, ayat yang berikutnya kan, walam yusrifu walam yakturu. Tidak terlalu israf dan tidak terlalu pelit. Jadi bisa memperkirakan. Karena kedermawanan itu juga itu ada levelnya. Kalau dia mampu memerangi dirinya dan dia membuat yakin dirinya setelah memberi itu ada kesempatan untuk mempunyai lagi, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Tapi kalau tidak, ya, dengan apa namanya itu gengsi dan sebagainya, dia memberi banyak padahal habis itu susah. Ini akan membuat penyesalan. Maka di sini perlu identitas kita itu ya sesuai konsep kehidupan orang iman, yaitu pertengahan. Enggak terlalu tafrid. Tafrid itu meremehkan, terlalu menahan, dan tidak terlalu ifrat. Ifrat itu terlalu berlebihan. Ya, semua sifat itu begitu. Marah pun juga sama. Kalau nggak pernah marah, itu juga bahaya. Berarti tidak ada kepedulian. Tapi kalau marah terus, musibah juga. Ya. Dalam rumah tangga saja, kalau suami nggak pernah marah, berarti nggak peduli dengan istrinya sudah. Istrinya nggak pernah, ya istilahnya itu marah, berarti sudah nggak peduli dengan suaminya. Tapi kalau marah terus juga sama. Jadi musibah itu. Maka harus pertengahan. Waktunya marah ya marah, waktunya tidak ya tidak. Semua. Makan juga begitu. Kalau terlalu banyak penyakit. Nggak bisa berdiri. Kurang makan juga ya lemas, ngeleor. Ya. Maka harus pas. Kulu wasrobu wala. Itulah konsep kehidupan orang iman. Selalu ada pertengahan. Makanya hadis yang terakhir tadi disebutkan 3 hal itu yang berlebihan semua. Kila wakola. Itu kila wakola itu omong kosong. Ya. Berkumpul yang diomongkan itu enggak ada ujung pangkalnya. Gedabrus istilahnya. Oyah mentol. Yang diomongkan sana sini, ekonomi, politik begini. Padahal enggak jelas semua. Waktunya habis, ya, itu berlebihan. Umpama mengikuti ya sekilas itu saja, nggak usah ya terlalu dibahas teman-teman. Sama-sama nggak tahunya. Semua juga informasinya ya kita tidak tahu. Itu atil mal juga sama tadi itu, memberi dengan tanpa perhitungan, ya, sehingga membuat penyesalan. Kasrati soal juga sama, berlebihan. Bertanya itu bagus, karena malu bertanya sesat di jalan. Tapi kalau banyak nanya, sumpek ya ditanyai. Apalagi nanya yang bulat itu aja. Sudah jelas nanya lagi. Ini nggak boleh. Itu berlebihan. Apalagi nanya cuma ngetes. Cuma ingin statementnya apa. Ini itu. Atau ada lagi nanya menggiring yang haram supaya halal. Itu juga berlebihan, nggak boleh. Sudah jelas itu bid'ah masih ditanya. Ya, kalau begini jadi bid'ah Pak. Jadi masih nyari salahnya. Bagaimana dalil itu bisa diakali. Dan dia banyak bertanya, itu membahayakan. Baik, cabang ke-43. Cabang keimanan ke-43. Meninggalkan dendam, hasad dan sejenisnya. Allah Ta'ala berfirman, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Surat Al-Falaq ayat 5. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Ataukah mereka dengki kepada manusia atau Muhammad lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? Quran surat An-Nisa ayat 54. Wala hadis Anas radhiyallahu an dalam Sahih Muslim. Wala tahasadu wala tabaghadu wala taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling hasad, saling membenci, saling memutuskan silaturahmi, tapi jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara.
Hadis Anas bin Malik radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari. Wala tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layal. Yaltaqiyani yasuddu hada wa yasuddu hada wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Jangan kalian saling benci, jangan saling hasad, jangan saling memusuhi, jadilah hamba Allah bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Saling bertemu tetapi memalingkan wajah. Sebaik-baiknya mereka berdua adalah yang memulai mengucapkan salam. Dari masalah ini Al-Baihaqi menceritakan kepada kami dengan sanadnya sampai Al-Hasan dalam menjelaskan firman Allah Ta'ala, wa min syarri hasidin idha hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Beliau mengatakan, hasad adalah dosa pertama yang terjadi di bawah langit. Dari Ahnaf bin Qais, 5 perkara aku ucapkan tidak ada ketenangan bagi orang yang dengki, dan tidak ada harga diri bagi orang yang mendusta, dan tidak ada menepati janji bagi orang yang mengambil bagian orang lain. Tidak ada jalan keluar bagi orang yang bakhil, dan tidak menjadi pemimpin bagi orang yang jelek akhlaknya. Dan Al-Khalil bin Ahmad, saya tidak pernah melihat orang yang zalim yang menyerupai orang yang terzalimi daripada orang yang hasad, yang mempunyai jiwa yang iri, akal yang licik, dan sedih yang terus-menerus. Dan Bishr bin Al-Haris Al-Hafi, permusuhan dalam kerabat, kebencian dalam tetangga, dan manfaat dan ada dalam persaudaraan. Dari Mubarrid dia bersyair, pandangan orang dengki yang buruk kepadamu membuat masa menjagamu. Mengungkapkan kejelekan-kejelekan, sedang kebaikan-kebaikan menyembunyikannya. Ia menemuimu dengan riang gembira penuh tawa. Hati tersembunyi dengan apa yang ada di dalam lubuknya. Sesungguhnya orang yang dengki tanpa berdosa permusuhannya tidak bisa menerima alasan di dalam pernuaiannya. Nah, berikutnya cabang iman itu ialah meninggalkan dendam, meninggalkan hasad dan semua penyakit hati. Di sini yang perlu kita pahami, Allah menyatakan ya kita berlindung dari dengkinya orang yang dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ini menunjukkan bahwa setiap orang itu mesti punya sifat hasad. Tapi yang membahayakan itu ketika hasadnya itu ditampakkan. Ketika dia mengikuti kata hatinya untuk hasad. Makanya Imam Ibnu Taimiyah menyatakan ma khalal abdu min hasad. Tidak ada seseorang itu bersih dari hasad, itu enggak ada. Mesti punya hasad. Al-karimu yukfih wal laimu yubtih. Kalau orang itu mulia, akhlaknya bagus, dia akan menyimpan hasad itu. Enggak keluar omongan-omongan yang menunjukkan hasad. Enggak akan keluar perilaku yang menunjukkan dia hasad. Wallaimu yubti, sedangkan orang yang jelek akhlaknya, dia akan menampakkan hasadnya. Yang parah itu, ya selain dia itu enggak suka orang mendapat nikmat, dia berusaha menghilangkan nikmat itu dari orang tersebut. Kalau bisa dia memilikinya. Itu yang paling parah. Di bawahnya, dia nggak senang dan dia berusaha menghilangkan meskipun dia nggak dapat. Podo nggak duwe ini. Itu juga hasad namanya. Termasuk hasad juga ialah ketika dia nggak senang dan menampakkan dalam kata-katanya. Jadi makanya Allah menyatakan wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau seorang pendengki yang punya sifat dengki tapi nggak mengeluarkan dengkinya dengan kata-kata nggak masalah. Tidak membahayakan. Karena siapapun orang itu nggak mau tersaingi. Inginnya yang paling unggul. Itu sifat manusiawi. Sehingga Allah nggak mencela. Yang dicela itu hasidin idza hasad. Hasidin idza hasad. Kemudian am yahsudun nasa ala ma atahumullahu min fadl, ini menunjukkan hasad itu biasanya satu level. Satu level. Contohnya ketika para pemuka agama Yahudi
yang mereka memprediksi bahwa Nabi itu di kalangan mereka, ternyata Nabi dari orang Arab, yaitu Nabi Muhammad. Mereka memprediksi dari keturunan Nabi Yakub. Tapi ternyata keturunan dari Nabi Yakub, Nabi Ishak. Tapi ternyata yang ditunjuk adalah Nabi Muhammad keturunan dari Nabi Ismail. Sehingga dengki. Itu satu level istilahnya. Makanya ayatnya juga i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Jadi sesama. Pedagang dengkinya juga sesama pedagang. Pebisnis juga dengkinya sama dengan pebisnis. Enggak ada ya, orang punya toko dengki ke presiden, itu enggak ada. Enggak nyambung. Itu enggak nyambung. Jadi dengkinya satu level. Sampai ya istilahnya antara dai, dengkinya juga dengan dai. Ustadz juga dengan ustadz. Sampai Imam Bukhari diusir dari kota Bukhara, kota kelahirannya. Itu karena ulama ada yang dengki. Ya, murid saya kok kesana semua. Reputasinya kalah. Sehingga menghasut para penguasa bahwa Imam Bukhari punya pemahaman begini-begini, pemahamannya sudah berbeda. Akhirnya keluar maklumat harus keluar dari Bukhara. Kemudian karena tahu Imam Bukhari mau ke Samarkand, gubernurnya buat surat tembusan. Jangan memberi fasilitas. Jangan memfasilitasi. Akhirnya begitu nyampe di Samarkand, nggak lama diusir juga. Sehingga beliau keluar dari Samarkand, kemudian meninggal di daerah namanya Khortang atau Khorteng. Itu nggak jauh dari Samarkand. Ini ya salah satu ya, namanya dengki itu pasti akan terjadi di sesama level. Sesama level. Karyawan ya dengkinya dengan karyawan. Nggak ada dengki dengan bosnya, itu nggak ada. Nggak. Bukan levelnya. Bukan levelnya. Nah, maka tadi itu supaya jangan saling mendengki, saling membenci, saling memutus. Ya, jadilah yang menyaudara. Juga ucapan-ucapan ahli ilmu tadi menunjukkan betapa buruknya orang yang dengki. Orang dengki itu nggak akan tenang. Karena dia akan terkuras energinya untuk menjatuhkan orang yang didengki. Orang yang didengki tidur nyenyak, dia nggak bisa nyenyak. Pokoknya besok harus selesai dia. Jadi pikiran. Sehingga darahnya lebih cepat mengalir. Jantungnya lebih cepat berdetak. Akhirnya bisa stroke. Makan bisa keselak. Tersedak. Itu membahayakan jiwanya sendiri. Makanya itu semua membuat jiwanya itu sedih terus-menerus, tadi disebut begitu. Baik. Berikutnya. Cabang keimanan ke-44. Haram melecehkan dan merendahkan harga diri manusia. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Quran Surat An-Nur ayat 19. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman dengan perbuatan zina, mereka kena laknat di dunia dan akhirat. Quran Surat An-Nur ayat 23 dan lain-lain. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dalam Sahih Muslim, Al-Muslimu akhul Muslim, la yuslimuhu wa la yakhduluhu wa la yahkiruhu. At-taqwa hahuna wa yashiru ila sadrihi thalatha marrat. Bihasbi imri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Janganlah menyerahkannya kepada musuh. Jangan merendahkannya, jangan mencacinya. Ketakwaan itu ada di sini.
Beliau mengarahkan telunjuknya ke dadanya sampai 3 kali. Cukuplah bagi seorang kejelekan orang yang mencaci saudaranya sesama muslim. Setiap muslim dengan muslim yang lain haram hartanya, darahnya, dan harga dirinya. Hadis Abu Dzar radhiyallahu an dalam as-sahih, janganlah seseorang menuduh saudaranya dengan kefasikan dan jangan pula menuduhnya dengan kekafiran kecuali itu akan berbalik kepadanya jika saudaranya tidak seperti yang ia tuduhkan. Nah, cabang keempat yaitu menjauhi dalam melecehkan dan merendahkan harga diri orang lain. Ya, artinya apa? Tidak bergembira atas kejelekan orang lain. Tidak menjadikan kejelekan orang lain sebagai hidangan pertemuannya. Apalagi kajiannya. Ketika orang berkumpul membahas kejelekan orang Islam, saudaranya, yang tujuannya hanya untuk mempermalukan, maka itu bentuk dari ayat tadi itu, yuhibbuna antasi al-fahisyah bil ladzina amanu. Ingin kejelekan itu tersebar di kalangan orang iman. Jadi bukti iman kita itu justru kita akan merasa susah ketika saudara kita itu salah. Saudara kita itu keliru. Atau kita menemukan aib saudara kita, itu kita malah susah, jangan malah senang. Wah ini poin ini. Bahan laporan ini. Karena umumnya manusia itu senang ketika melihat orang lain itu keliru, orang lain itu salah dan sebagainya. Sehingga itu menjadi bahan pembicaraan. Maka ada namanya menggunjing, ngerasani. Itu karena apa? Karena ada bahannya. Kalau nggak ada bahan kemudian dia membuat, itu fitnah namanya. Kalau yang faktanya ada, kemudian dibahas hanya untuk dibuat mempermalukan, itu ghibah. Ayuhibbuna ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kalau setelah dicari-cari faktanya kok nggak ada, terus buat fakta sendiri, itu namanya fitnah. Makanya ayat-ayat tadi itu menunjukkan betapa kehormatan orang Islam itu sangat tinggi nilainya, sehingga kita harus hati-hati. Bahkan ketika kita itu mengetahui rahasia saudara kita, entah diberitahu, entah kita tahu sendiri, seperti itu berarti amanat, kita menjaganya, merahasiakannya. Termasuk amanat itu adalah rahasia yang kita ketahui, jangan disebar-sebarkan. Kalau kita mendengar kejelekan saudara kita, yang perlu kita lakukan, yaitu kita teliti. Apakah ini benar? Apakah ini benar? Kalau ternyata kita menjumpai itu benar, maka kita juga harus menutupi. Bahkan kalau umpama itu berita, bukan kejelekan sekalipun, kita harus menimbang. Ini manfaat nggak disebarkan. Kalau nggak manfaat, ya sudah, nggak usah disebarkan. Termasuk kejelekan, nggak akan ada manfaatnya disebarkan. Kecuali itu untuk keamanan. Kalau orang sudah terkenal tipikalnya itu memang jelek, ya itu semua harus diberitahu agar semua hati-hati. Tapi kalau kesalahan 1, 2, itu tidak bisa menjadikan alasan ini harus diberitahu semua agar hati-hati. Karena bisa saja dia khilaf, bukan sebuah kebiasaan atau karakternya. Jadi harus pertimbangkan. Apalagi itu kejelekan. Makanya ada dalil man ayyara akhahu bidzanbin lam yamut hatta ya'malah. Siapa yang mencela saudaranya dari sebuah dosa, maka dia tidak akan mati sebelum melakukan hal yang sama. Melakukan hal yang sama. Makanya kita kalau mencela hati-hati. Jangan-jangan kita nanti merasakan sendiri. Adzan dewe, sholat dewe, imam dewe. Ternyata betul.
Ya, itu al-jaza min jinsil amal istilahnya. Kalau kita mencelanya begitu ya dapat ya, kejadian yang sama. Apalagi ada dalil ya man tatabba'a aurata akhihil muslim tatabballahu auratahu. Siapa yang meneliti kejelekan saudaranya, maka Allah akan meneliti kejelekannya. Wa man tatabballahu auratahu, siapa yang diteliti oleh Allah kejelekannya, ya di situ ya Allah mengancam yufadhihu walau kana fi jawfi baiti. Meskipun dia sembunyi di tengah rumahnya, aibnya akan dibongkar oleh Allah. Makanya kita hati-hati. Kalau itu sebuah kehormatan, ya biarlah. Kalau kita bisa nasihat. Mengingatkan. Tidak bisa, ya kita terus berusaha. Semoga Allah memberi petunjuk. Nggak usah dijelek-jelekan, nggak usah dibahas. Kalau itu memang bukan sesuatu yang istilahnya membahayakan. Kecuali kalau yang membahayakan, menyesatkan, itu silakan. Bongkar-bongkar nggak apa-apa. Karena untuk pelajaran, untuk peringatan. Itulah cabang yang ke-44 ya, sebagai bentuk kita menjaga kehormatan kita dengan menjaga kehormatan orang lain. Nah, 45. Cabang keimanan ke-45. Beramal dengan ikhlas semata hanya untuk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Man kana yuridu hartal akhirah nazid lahu fi harsih. Wa man kana yuridu hartat dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagia pun di akhirat. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 20. Surah kan? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Hud ayat 15 sampai 16. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang sholih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Nah, cabang yang ke-45 yaitu tentang beramal dengan ikhlas. Hanya semata-mata untuknya, untuk Allah. Jadi ruhnya ibadah itu adalah ikhlas itu. Ya. Karena dengan ikhlas itu ibadah akan berkualitas. Kemudian ibadah juga akan bisa istiqomah. Tidak terpengaruh dengan keadaan. Nah, itu kalau orangnya ikhlas. Dia tidak jatuh mental ketika dicela dan tidak terlalu takabur ketika dipuji. Tidak akan sombong ketika dipuji. Itulah ikhlas. Yang membuat semua amalan itu menjadi berkualitas. Dan itu yang disebut innamal a'malu binniyat. Niat yang baik itu akan menjadikan amalan itu amalan istimewa. Dan ayat tadi menunjukkan bahwa orang yang tidak ikhlas, kalaupun toh berhasil dunianya, itu hanya di dunia, tapi tidak ada bagian di akhirat. Padahal orang yang seperti itu tidak semua mendapatkan yang diinginkan. Makanya kita harus menjaga keikhlasan kita. Untuk apa? Untuk menjaga amal.
Ruba amalin saghirin tukabbirun niyah wa ruba amalin kabirin tusaghirun niyah. Ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan banyak amalan yang sepele, yang kecil, tapi dengan niat yang benar menjadi amal istimewa. Sebaliknya banyak amalan yang istimewa, tapi niatnya keliru menjadi tidak bernilai apa-apa. Jihad itu luar biasa, mati syahid luar biasa. Tapi ternyata dia hanya pamer supaya dikenal sebagai pahlawan dan sebagainya, maka nggak ada faedah. Ya, nggak ada faedah. Makanya ikhlas ini adalah penentu amal kita. Sehingga tadi Allah menyatakan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kemudian berikutnya itu juga tentang perkataan-perkataan ahli ilmu, bisa dibaca sendiri. Kita lanjutkan 46. Cabang keimanan ke-46, dengan merasa bahagia atau senang dengan berbuat kebaikan dan merasa sedih karena berbuat kejahatan. Bahagia adalah lawan kata dari kesedihan, yaitu kelezatan yang terletak dalam hati ketika mendapati sesuatu yang dicintai dan diinginkan, yang kemudian melahirkan suatu keadaan yang dinamakan bahagia. Sebagaimana seseorang yang kehilangan yang dicintai melahirkan suatu keadaan yang dinamakan kesedihan. Kebahagiaan seseorang dengan sesuatu tergantung pada kadar hubungan dan keinginannya terhadap sesuatu tersebut. Maka kebahagiaan seseorang dengan ilmu dan keimanan, amal-amal kebaikan, mengamalkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para ulama membuktikan pengagungan kepadanya, keinginan dan kecintaan kepadanya, dan pengunggulan dari yang lainnya, serta keinginan kuatnya menolak lawan dari sesuatu tersebut merupakan sebuah bukti kuatnya keimanan. Bukti kuatnya keimanan, keyakinan dan berpegang teguh terhadap agamanya. Hadis Jabir bin Samurah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam Sunan Abu Dawud, wa man sarratu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fa huwa mu'min. Barang siapa yang merasa bahagia dengan kebaikan dan merasa sedih dengan perbuatan yang jelek, maka ia seorang mukmin. Cabang ke-46, Imam Al-Baihaqi rahimahullah menyebutkan, yaitu merasa bahagia setelah berbuat kebaikan dan merasa sedih setelah berbuat kejelekan. Ini adalah buah dari sifat khauf wa roja. Sifat takut dan mengharap yang sudah dibahas, buahnya adalah ini. Ketika orang itu mempunyai roja, pada saat dia mengerjakan kebaikan, hatinya tenang. Karena akan mendapatkan rahmatnya Allah. Allah akan memberi rahmat. Dia yakin, dia husnudzon. Makanya orang iman itu ketika menjelang ajalnya, dia husnudzon. Dia tidak takut hanya menghadap Allah, karena Allah itu rahmatnya luas. Bukan meremehkan, tapi memang ada harapan. Sekaligus, yaitu dia takut ketika dia berbuat kejelekan. Takut siksanya Allah. Jangan-jangan belum diampuni. Semua dikerjakan, semua dimaksimalkan, tapi tetap merasa jangan-jangan masih kurang. Beda dengan orang yang tidak mempunyai rasa khauf. Ya, kalau sudah mengerjakan, wajib surga. Kalau keliru, nggak usah khawatir, diampuni. Kalau benar, pasti surga. Jadi meyakini. Memang kita meyakini kita akan diterima oleh Allah sesuai dengan amalan yang diperintahkan. Itu kita harus yakin, meyakinkan, memastikan amal kita benar sesuai dengan ilmu. Tapi memastikan bahwa amal kita sudah diterima, jelas diterimanya, yang lain tidak, hanya kita, karena kita yang paling murni, ini membuat akhirnya nggak ada khauf. Yang penting melakukan apa saja, yang penting sambungnya lancar. Itu biasanya yang punya kedudukan,
agonia, begitu masih dirambut. Tapi kalau tidak, langsung ditendang, nggak ada faedah. Nggak ada faedah. Pesangon nggak usah dikasih. Itulah ya, buah dari khauf dan roja. Dan ini identitas kita. Sebagai orang iman, kita selalu tenang dengan kebaikan dan selalu resah dengan keburukan. Makanya Nabi membuat barometer, ya ada apa-apa itu istafti qalbak. Silakan tanya hatimu, karena hati itu punya fitrah. Ya, kalau itu dosa, mesti ada sinyal keresahan. Al-ithmu mahaka fis sadrik. Kayak dosa itu sesuatu yang membuat hatimu nggak tenang. Makanya biasanya orang nggak tenang ini halal apa haram itu bingung nanya biasanya. Kalau jawabannya nggak memuaskan, nggak sesuai harapan, nanya yang lain. Sampai ketemu ya, yang sesuai selera. Bila perlu nanyanya bawa hadiah. Supaya sesuai dengan pesanan. Karena ada ulama-ulama yang menyiapkan fatwa sesuai pesanan. Tergantung bayaran. Nah, berikutnya 47. Cabang keimanan ke-47, bertaubat untuk setiap melakukan perbuatan dosa. Taubat adalah kembalinya seorang hamba kepada Tuhannya dan menempuh jalan yang lurus dan menjauhi semua jalan-jalan orang-orang yang dibencinya dan orang-orang yang tersesat. Taubat memiliki 3 syarat: menyesal atas apa yang telah berlalu, meninggalkan hal tersebut pada masa sekarang, dan bertekad untuk tidak kembali melakukannya pada masa yang akan datang. Taubat yang benar memiliki tanda-tanda, di antaranya adalah senantiasa merasa takut dan tidak aman walau sekejap mata pun. Setelah taubat ia melakukan kebaikan lebih baik dari sebelumnya. Hatinya dipenuhi dengan perasaan penyesalan yang sangat baik terhadap dosa yang kecil. Penyesalan yang sangat baik terhadap dosa yang kecil maupun yang besar. Firman Allah Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtah wa antum la tash'urun an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin aw taqula law anna allaha hadani lakuntu minal muttaqin أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Supaya jangan ada orang yang mengatakan, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Atau supaya jangan ada yang berkata, kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau supaya jangan ada yang berkata ketika melihat azab, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Az-Zumar ayat 54 sampai 58. Hadis Abu Burdah bin Abu Musa Al-Asy'ari dari Al-Aghar Al-Muzanni dalam Sahih Muslim dan Sunan Abi Dawud dan selain keduanya. Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawm mi'ata marrah. Sesungguhnya selalu menggelisahkan hatiku dan sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dalam satu hari sebanyak 100 kali. Cabang yang ke-47 yaitu bertaubat dengan taubatan nasuha, bertaubat dari semua dosa-dosa yang telah dilakukan. Ini identitas yang kuat bagi seorang mukmin. Karena manusia itu pasti banyak salahnya. Kullu bani Adam
khata'un. Dan Allah sangat mencintai orang yang bertaubat. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Orang yang banyak salahnya itu adalah orang yang terbaik adalah yang dia segera bertaubat. Dan Allah menerima taubat hamba. Siapapun dia, sebesar apapun dosanya. Maka at-ta'ib kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat itu seakan dia tidak banyak dosa. La akhta'tum hatta tabulu khatayakum ila sama atau analis sama tsumma tubtum la taba alaikum. Seandainya engkau berdosa sampai dosamu itu sundul langit. Apa sundul langit ini? Sampai membumbung tinggi ke langit sana, sampai mentok ke langit sana, kemudian kalian bertobat, Allah menerima. Allah menerima. Makanya watubu ilallahi jami'an. Jami'an itu dari semua dosa. Jangan mentobati hanya yang diketahui saja. Hanya yang orang tahu. Ya, tapi hal-hal yang tersembunyi, ya, itu tidak ditobati. Itu tak nasuha. Nah, bentuk tobat nasuha itu syarat-syaratnya termasuk mengakui semua kesalahan, tidak pilih-pilih. Kemudian an-nadam, yaitu menyesal, kapok, getun, tidak akan mengulangi lagi. Kemudian yang ketiga termasuk al-iqla' anidz dzunub. Dia harus mencabut dirinya dari dosa itu. Harus melepas diri. Enggak boleh masih dalam dosa itu. Umpama riba, dia harus melepas ribanya semua. Umpama harta haram, maka haram itu harus dibuang. Umpama masih dalam kalangan ahli bid'ah, kalangan sesat, maka dia harus cabut diri. Karena apa? Itu bentuk dari bukti bahwa dia itu taubatan nasuha. Termasuk kalau hubungannya dengan hak Adam, dia harus mengembalikan. Makanya permohonan maaf, minta maaf itu ya nggak boleh. Ya, kita banyak mengambil uangnya, mengambil harta bendanya setelah hari raya. Kalau ada kurang-kurangnya, minta maaf ya. Nggak disebut yang diambil-ambil tadi. Perasaannya, saya sudah dimaafkan, halal bihalal, lahir batin. Padahal penganiayaan dia lakukan itu tidak dimintai ampunan. Karena mungkin yang bersangkutan nggak merasa. Ini nggak bisa. Tetap ada hitungannya nanti di akhir. Dan taubat ini sebagai bentuk dari dekatnya hamba kepada Allah. Nabi sendiri juga kita saksikan tadi. Seorang nabi yang maksum, yang sudah dijamin surga, yang selalu dilindungi malaikat. Itu saja istighfarnya dalam sehari berapa kali tadi? 100 kali. Dan kita berapa kali? Jadi satu pelajaran bagi kita, bagaimana kita juga banyak istighfar. Apalagi istighfar itu akan menjaga diri kita dari murkanya Allah. Karena murkanya Allah itu pasti akan terkalahkan oleh pengampunannya kalau kita istighfar. Makanya la kabiro ya, mal istighfar wala saghira mal istimro. Tidak ada dosa besar kalau selalu diiringi dengan istighfar. Dan tidak ada dosa kecil kalau terus-menerus dilakukan. La saghira wala saghira ma'al istimro. Dosa kecil tapi dilakukan terus, ya enggak ada faedah. Itu akan merusak. Iyyakum wa muqarratid dzunub fa innahunna yastami'na 'ala ar-rajul hatta yulikna. Takutlah dosa-dosa kecil karena dosa kecil itu akan berkumpul pada seseorang dan akan merusaknya, membinasakannya. A'udzubillah. Salah cukup? Ya. Kelihatannya kok padahal tadi sudah diumumkan sampai jam 11. Kataman ini. Insyaallah nanti
besok pagi kita maksimalkan. Untuk tema berikutnya adalah berkorban, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu tentang ulil amri dan luzumul jamaah. 49 dan 50. Wah ini. Makanya kalau diterangkan sekarang kok kayaknya kurang konsen. Maka kita terangkan besok pagi supaya fresh. Karena ternyata luzumul jamaah itu termasuk cabang iman. Cuman maksudnya jamaah yang mana? Oh, ada soal, ada pertanyaan, monggo silakan. Salam.